hasil baselnya. Nah, akhirnya saya berkenalan dengan yang namanya teknik self-healing. Sepanjang 15 tahun saya belajar self-healing, saya sudah belajar juga sertifikasi untuk di teknik self-healing, salah satunya dan salah duanya adalah EFT dan NET. Apa itu? Emotional freedom tapping dan neuro emotional technique. Jadi itu salah satu teknik dari self-healing. Kemudian saya juga seperti yang tadi Mbak Kathy sebutkan, saya sertifikasi juga untuk Mindful Courage Coach saya. Konsultan color image juga, mungkin bingung kalau certified color image consultant itu apa gitu ya. Sedikit informasi ini mengenai bagaimana skin tone dari setiap manusia, setiap orang itu unik. Ya. Skin tone atau kulit warna tiap manusia itu berbeda-beda, terkategorikan dalam 4 kategori besar, 4 musim, dan kemudian nanti di breakdown lagi menjadi 16. Ya. Jadi saya mempelajari ini dan sertifikasi untuk memberitahukan kepada diri saya sendiri awalnya bahwa ternyata tidak semua warna itu cocok saya pakai. Misalnya karena saya kulitnya masuk ke yang tipenya winter, saya tidak bisa pakai warna-warna yang sifatnya warna biru gitu ya, itu udah nggak bisa. Makanya Mbak Kathy kalau ketemu saya udah nggak pernah lagi ngeliat saya lagi pakai warna biru. Ya Mbak Kathy ya. Ya itu sekelumit tentang color image consultant. Kemudian mental health ambassador, saya memang juga sebagai duta dari kesehatan mental, di mana saya juga menggagas untuk berbagai macam kegiatan atau hal-hal yang terkait dengan mental health. Kemudian kesibukan saya juga, saya saat ini konsultan di salah satu firm di GLG New York, base-nya di Jakarta, dan juga konsultan juga barengan sama Mbak Kathy, konsultan di Lerem, dan fasilitator di Lerem ya Mbak Kathy. Oke, cukup buat saya. Hari ini kita akan membahas atau bincang-bincang santai mengenai emosi. Jadi nanti ada 5 section yang akan saya sampaikan. Section pertama itu mengenai the truth about emotion, kemudian yang kedua self-healing itu apa sih, yang ketiga bagaimana cara bekerjanya, terus yang keempat metode self-healing yang akan saya sampaikan di sini itu NET, ya, jadi neuro emotional technique, dan yang kelima nanti kita latihan bareng dan selama sesi apabila memang ada yang mau ditanyakan, tanya aja, bisa chat di box nanti, tolong Mbak Kathy paling bisa dibacakan saja Mbak Kathy ya, karena ini sifatnya kelasnya kita nggak terlalu besar, nggak terlalu ramai, saya akan berbicara jauh lebih santai dan lebih informal aja Mbak Kathy ya, jadi kita larinya seperti kayak ya kita bincang-bincang aja deh, bincang-bincang tentang self-healing itu apa. Oke. Kalau kita bicara tentang emosi, seperti judulnya It's Okay Not to Be Okay. Secara garis besar kita tahu yang namanya manusia itu punya pikiran. Nah, pikiran itu sendiri merupakan proses kognitif mental sadar kita. Secara sadar kita tahu bahwa atas gagasan, pendapat, keyakinan kita tentang diri kita sendiri, gitu ya, tentang dunia yang ada di sekitar kita, gitu. Dan itu mendatangkan hal-hal yang membuat kita berpikir. Dalam hal berpikir itu ada yang kemudian pikirannya menjadikan apakah itu pikirannya kita pikiran yang netral, apakah pikiran itu menjadikan pikiran kita kemudian membuat kita tidak nyaman, atau pikiran yang selanjutnya bikin kita sangat nyaman dan senang, ya. Nah, perseptif itu tiap hari pasti kita dapat kok, ya, kita dapat dari nggak cuma diri kita aja, tapi juga interaksi dengan orang-orang, interaksi dengan keadaan, bahkan interaksi juga dengan peristiwa yang sebenarnya tidak menyangkut kita juga. Jadi ya, kadang-kadang kita juga bereaksi kan kalau kita melihat berita nggak ada kaitannya sebenarnya sama kita. Tapi kemudian kita merasakan ada sesuatu yang kemudian bisa mengganggu kita juga. Padahal beritanya itu bukan berita terkait sama kita. Secara tidak langsung tidak terkait. Nah, gagasan itu kemudian masuk ke dalam neurokorteks kita dan seringkali disimpan di sub unconsciousnya kita juga, ya, yang kadang memang bisa tersimpan, kadang enggak, disadari atau tidak disadari, sehingga itu juga mendatangkan
kalau kita bilang stres yang tidak terasa buat kita, karena dia berada di sub-unconscious-nya kita. Nah, pikiran kita sendiri kemudian bisa menimbulkan emosi. Nah, pengalaman-pengalaman perasaan yang muncul itu bisa menyenangkan dan tidak menyenangkan, itu yang membuat kemudian emosi kita muncul. Itu tadi berbagai macam emosi itu bisa keluar juga, emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi pikiran dan emosi sebenarnya memiliki pengaruh satu sama lain, dan yang jelas pikiran itu jelas sangat-sangat jelas bisa memacu emosi. Di sini saya kembali sampaikan mungkin yang waktu 2 bulan lalu di kelas sebelumnya saya informasikan juga bahwa kenapa sih saya bisa bilang kita itu bukan emosi kita kok, gitu ya. Kenapa? Karena pada dasar manusia memiliki 52 bentuk pikiran. 52 bentuk pikiran, 15 diantaranya, 13 diantaranya netral, 25 getarannya itu baik, pikiran baik, dan 14 itu vibes-nya buruk. Yang merupakan semuanya itu ada di tempat di dalam diri kita, dan itu bisa mampir kapan aja. Kadang-kadang kita lagi happy, pikirannya lagi pikiran senang, pikiran baiknya itu lagi keluar. Tetapi kemudian kita ingat nih satu memori yang kemudian bikin kita tiba-tiba swing mood atau switch begitu aja, kita jadi nggak senang, kita jadi nggak nyaman, kita jadi unhappy gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi 52 bentuk pikiran itu ada sama kita, dan dia bisa muncul kapan aja, tiba-tiba. Nah, bagaimana sih caranya kalau saya belajar meditasi, mentor saya bilang yang namanya 52 bentuk pikiran ini touch-nya tuh as a monkey minds. Jadi pikiran itu bisa lompat-lompat. Dia bisa tiba-tiba datang, bisa pergi begitu aja. Yang tadinya happy tiba-tiba mendadak jadi nggak enak, ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ngatur dengan terampil si pikiran kita? Sebenarnya pikiran itu nggak bisa diatur. Tapi gimana caranya supaya kita bisa mengerti bahwa pikiran-pikiran kita yang kemudian menjadikan emosi itu muncul, itu yang bisa kita perhatikan, itu yang bisa kita bantu untuk kita netralkan. Kalau memang kemudian itu mendatangkan, sudah mulai masuk ke dalam tubuh fisik kita, itu bisa kita bantu untuk dirilis dengan melakukan teknik-teknik self-healing. Ya, berbagai macam teknik juga bisa, nggak hanya harus self-healing aja. Cuma karena di sini saya sekian lama saya belajar self-healing, buat saya self-healing ini cukup mampu membantu saya terutama pribadi untuk merilis emosi-emosi yang selama ini sudah tersimpan di dalam sub-unconscious saya, tersimpan di tubuh fisik saya, yang jadi blockage di berbagai meridian atau di muscle ataupun di level syarafnya saya, itu bisa rilis karena menggunakan teknik self-healing. Jadi kalau kemudian kita tahu bahwa pikiran-pikiran ini bukan diri kita, gitu, bukan saya nih pikiran ini, saya memahami bahwa saya memang tidak bisa mengatur pikiran-pikiran ini, tapi saya juga tidak akan membiarkan pikiran-pikiran ini dan emosi ini mengatur saya. Ya, karena kita seringkali kita dengar ada yang namanya kalau marah yang konstruktif dong, gitu kan ya. Oke, marah konstruktif itu seperti apa? Kadang kalau memang event, peristiwa yang datang ke kita begitu saja mendadak dan bisa bikin kita meledak, ya, kita bereaksi dengan cepat tanpa kita mengetahui bahwa dampak dari reaksi emosi kita itu mendatangkan kerugian juga buat diri kita. Ya, contoh paling kecil adalah misalnya saya lagi jalan, kemudian saya suka ngopi ya, bawa kopi itu jalan, terus tiba-tiba dari arah sebelah kiri saya ada orang bergegas jalan, nabrak saya karena dia nggak lihat, dia main handphone, karena saya juga nggak ngeliat karena saya nggak nengok ke kiri, kopi saya tumpah ke baju saya putih. Waktu itu habis makan siang dan saya harus buru-buru balik ke kantor karena saya mau rapat misalnya.
Terus mau gimana gitu, orang ini kita juga nggak kenal. Kita mau marah saat itu bagaimana reaksinya, tapi kalau kita nggak marah, kitanya juga merasa, "Kok nggak fair ya, kita nggak marah, kok kita nggak salah?" Gitu. Reaksi-reaksi seperti ini yang kalau kita bisa perhatikan dengan baik, bahwa oke kita marah karena event tertentu yang terjadi, namun bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa marah kita itu bisa kita bikin jeda. Kalau ternyata misalnya kita marah, saya marah nih sama si orang ini. Saya marah, saya ngomongnya cukup harsh gitu ya. Saya balik ke kantor, terus kemudian saya pergi ke kamar mandi, ya beresin deh, biarin deh, habisnya nggak bawa baju kan, terus saya mau meeting. Begitu saya masuk ruang meeting, ternyata meetingnya dengan pihak partner dari company lain. Ternyata muncul tadi, orang tadi, gitu ya. So kan kebayang ya, eee, waktu saya ketabrak sama nih manusia satu ini, ternyata orang ini adalah orang yang harus saya temui meeting gitu di siang hari kemudian. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa manage itu, supaya emosi kita pun kita tahu kita tidak diatur emosi, tapi kita juga bisa memberikan jeda dan justru bisa membuat emosi kita lebih kalem dan lama-lama bisa lebih netral. Itu mengenai emosi. Self healing itu sendiri apa sih? Oke, nah, self healing sendiri kalau dalam artian kata bebas, self itu diri, healing itu proses penyembuhan, jadi self healing adalah proses penyembuhan diri sendiri. Menurut saya, secara pribadi self healing itu merupakan serangkaian pengertian dan juga keterampilan bagaimana seseorang bisa mengelola dirinya secara fisik, kemudian emosi, mental, maupun spirit, sehingga seseorang itu bisa hidup lebih jernih, lebih sehat, lebih selaras, baik dengan antar manusia, dengan alam, maupun juga dengan diri kita sendiri. Kadang kita merasa bahwa kita kok nggak selaras ya sama diri kita, baik itu di pikiran maupun di tindakan kita. Self healing membantu untuk itu. Karena seringkali banyak juga kita harus menggunakan berbagai macam masking ya, fasad di muka kita yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, self healing membantu untuk itu. Metode self healing sendiri itu ada nafas, gerakan, sentuhan, relaksasi hening. Untuk kali ini saya akan sampaikan metode self healing terkait dengan sentuhan. Metode ini sebenarnya berbagai macam teknik itu tergantung kepada masing-masing individunya. Bisa cocok untuk si A, bisa cocok untuk si B, tapi mungkin untuk si C, si D kok kayaknya kurang ampuh ya. So that's why makanya yang namanya self healing itu sebenarnya banyak cara. Ada ratusan, konon bahkan ribuan ya. Saya juga belum belajar semuanya, tapi teknik-teknik yang saya pelajari sejauh ini dan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari itu cocok untuk diri saya, dan pada sesi kali ini saya coba bagikan, mudah-mudahan juga cocok juga untuk teman-teman semua. Nah, tahu metodenya cocok atau enggak? Mungkin ya. Seperti halnya kalau saya yakin teman-teman juga pernah dengar yang namanya Five Love Languages, ya. Jadi apakah kita masuk kategori kemana? Apakah kita masuk ke kategori yang tipe yang senang dengan words of affirmation, bahwa kalau kita menerima kata-kata yang baik dan pujian kita happy, atau kita masuk tipe yang kedua, physical touch, bahwa yang namanya sentuhan, yang namanya skinship itu sangat kita butuhkan, atau kemudian kita senang sama yang namanya receiving gift, menerima hadiah, menerima bentuk perhatian dalam bentuk hadiah, atau juga quality time, bahwa kita senang menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang, gitu ya. Atau yang terakhir, apa Mbak Kety yang terakhir?
support, aduh aku lupa ya. Acts of service ya. Acts of service. Bantuan ya, bantuan. Nah, ini di sini Mbak Kety yang saya tahu beliau ekspertisnya di situ. Nah, ini kan memetakan siapa diri kita berdasarkan 5 love languages. Ini juga bisa nanti korelasinya metode self healing apa yang cocok dengan kita, dengan kepribadian kita. Atau kalau kita juga bisa belajar MBTI, saya mempelajari MBTI, tipe di 16 kepribadian, kita masuk kepribadian yang mana? Itu juga bisa dilihat, oh ternyata kita lebih cocok self healingnya menggunakan metode yang relaksasi hening. Ya, karena orang yang tipe depannya I-nya tinggi ya, relaksasi hening itu lebih cocok buat mereka dibandingkan untuk yang gerakan misalnya. Ya, jadi itu kembali lagi kebutuhan metode self healing yang cocok yang mana, itu juga kembali ke masing-masing dari kepribadiannya kita. Oke. Di sini kita akan mulai nanti masuknya yang ke self healing untuk yang sentuhan. Bagaimana cara bekerjanya? Kaitan metode self healing ini yang sentuhan dengan emosi atau pikiran kita adalah apabila kita memiliki pikiran atau ingatan atau memori yang bikin kita stres, ya, otomatis pasti reaksi di tubuh ada. Saat saya punya memori, tempo hari saya pernah ribut sama teman saya atau ribut sama seseorang, sama tetangga saya, sama pasangan saya, sama anak saya, sama kolega saya, atau malah sama bos saya gitu ya. Saya merasa bahwa saat saya ingat peristiwa itu, rasanya kok tenggorokan saya tercekat ya. Rasanya kok nggak enak ya. Kayak saya tuh marahnya ditahan, saya nggak sempat bisa omong gitu ya, sehingga ini nggak enak rasanya. Jadi apabila pikiran atau ingatan kita terhadap event itu membuat reaksi terhadap fisik kita, berarti itu memang jelas ada sesuatu yang harus kita rilis. Nah, saat kemudian kita melakukan teknik self healing terhadap perasaan itu, terhadap rasa yang ada di tubuh saya dan apa yang terjadi terhadap ingatan saya itu, kemudian setelah sesi berakhir, saya ingat kembali ulang, oh rasanya tenggorokan saya seperti apa? Oh bagaimana memori saya waktu saya kemarin marah sama si A, si B, si C, si D. Semua peristiwanya jelas, tapi begitu rasanya sudah netral atau tidak ada, maka bisa dianggap bahwa itu sudah tidak ada pikiran yang sifatnya negatif. Pikirannya jadi netral. Nah, itu yang tujuan dari dilakukan si self healing ini. Berarti it works. Itu bisa rilis, rasa emosi bisa rilis, begitu pula rasa tidak enak di physical body. Oke. Ini saya akan masuk, sebenarnya ini di kelas sebelumnya sudah diajarkan, tapi ada permintaan untuk diulang. Jadi karena ada permintaan untuk diulang, saya sampaikan juga aja di sini. Mungkin bisa ambil latihan juga Mbak Kety ya, atau gimana nih? Boleh Mbak Hani, mungkin untuk bisa mengingat lagi terakhir untuk sesi self healing yang sebelumnya, bahwa Mbak Hani juga sempat mengajarkan untuk yang Jinshin Jutsu ini, which is ini menurut saya juga sesuatu yang amat sangat simpel yang teman-teman bisa praktekkan. Semuanya bertumpu di telapak tangan kita. Jadi mungkin ini bisa untuk cepat cukup nggak usah terlalu lebih detail Mbak Hani, biar bisa langsung ke materi yang lebih dalam buat malam ini. Mungkin itu. Oke, ini tadi saya juga nggak terlalu banyak menjelaskan karena menurut saya akan lebih banyak, lebih dalamnya di latihan aja ya. Jinshin Jutsu sendiri ini salah satu teknik self healing yang ditemukan oleh Jiro Murai, pencetus JSJ, disingkat JSJ pada tahun 1912. Jadi beliau menggunakan titik-titik yang ada di area tangan, kemudian ada juga titik di kepala, tapi saat ini saya fokus untuk yang tangan aja ya, di kepala, kemudian juga ada di sekitar leher, kemudian juga ada di sekitar abdomen atas ya, di upper body, bisa ada juga sampai di titik bawah, jadi lebih ke arah untuk titik meridian akupuntur ya.
Teknik ini bisa digunakan kapan saja, di mana saja, tidak harus di pagi, siang, malam, ini kapan aja bisa. Sebanyak mungkin digunakan juga boleh, nggak ada limit batasannya, harus hanya boleh sekali, 2 kali, tidak. Ini tidak ada batasannya, this is limitless. Nah, si JSJ ini diciptakan oleh Jiro Murai pada tahun 1912 dalam kondisi pada saat itu si Jiro Murai berusaha memulihkan kesehatan dan energi di bagian tubuhnya dengan membuka blokir dan menyeimbangkan energi melalui sentuhan dan tekanan lembut pada jalur energi yang bermasalah. Kita tahu bahwa tubuh kita mengandung energi dan ada syaraf-syaraf juga di tubuh kita. Berbagai macam, kalau analoginya seperti begitu banyak kabel di badan kita yang tersambung satu sama lain, mulai dari atas kepala kita sampai ke telapak kaki kita. Nah, seringkali ada blocking di kabel-kabel kita tertentu. Jinshin Jitsu membantu untuk melancarkan kembali si kabel tadi yang terblocking. Ya. Di sini saya akan sampaikan untuk Jinshin Jitsu untuk yang ada di area blocking di tangan, dan ini relevansinya dengan 5 utama dari limpa, lambung, ginjal, hati, kantong empedu, paru-paru usus besar, dan juga usus kecil serta tulang. Jadi kesehatan yang terkait dengan Jinshin Jitsu di titik ada di 5 jari kita ya, kiri dan kanan, di telapak tangan kita. Jadi kadangkala perasaan kita muncul, emosi kita muncul, tiba-tiba kita bisa menggunakan si Jinshin Jitsu ini, teknik JSJ ini. Jadi kalau kita lihat di chart dari tangan kita mulai dari ibu jari, ya, ibu jari kita. Nah, ibu jari ini sebenarnya merefleksikan sama yang namanya worry atau khawatir. Saat perut kita nggak enak, kita kembung karena khawatir, karena kita nggak cuma sekedar karena kita lupa makan ya, terus kemudian asam lambungnya naik gitu ya. Tapi ini lebih ke arah karena kita tuh worry kita yang berlebihan, kemudian ada masalah dengan perut kita, dengan pencernaan kita merasa bahwa kok tadi karena saya habis ketemu sama si Recording progress. terus bawaannya kayaknya kurang nyaman, mulai nggak enak nih perut saya gitu kan. Atau misalnya mendadak tiba-tiba diminta tolong untuk tolongin saya ya gitu, saya udah perlu apa, saya harus jemput anak saya ke sekolah mendadak, tapi saya juga harus rumah saya kosong, nggak ada siapa-siapa, tolong bantu ya. Nah sementara saat itu misalnya tetangga minta tolong gitu, kita mau melakukan sesuatu, mau bilang nggak enak juga. Nah mendadak nih perut kita jadi nggak enak nih, jadi sakit perut gitu. Oke, itu bisa juga karena kita worry, kita khawatir bahwa saya nggak bisa bantuin dia sebetulnya, karena saya sendiri harus ada urusan, tapi ini tetangga, kalau saya nggak bantu gimana? Oke, nah kita bisa menggunakan teknik Jinshin Jitsu dengan menggenggam si ibu jari kita. Begitu pula dengan begitu pula dengan jari-jari lainnya, dengan telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jari telunjuk itu diasosiasikan dengan takut. Nah, kalau kita takut berlebih, pengaruhnya akan ke ginjal dan kantong empedu. Ya, ini udah pernah juga sih kelakuan saya pernah saya buktikan dengan saya seharian nonton film dari mulai malam sampai subuh, saya nggak tidur, saya rela nonton film horor. Ya, saya nggak usah sebutin judulnya apalah ya, tapi pada masanya itu sangat kekinian gitu. Saya nonton film horor. Terus sampai nggak tidur. Besok paginya saya beraktivitas seperti biasa. Malam harinya saya karena ngerasa badan nggak enak, saya pergi untuk akupuntur.
ya ke terapis saya, dan terapis saya bilang, dia bilang ke saya, "Mbak, ginjalmu kenapa hari ini jelek sekali C-nya?" Dia bilang gitu. Karena bukan kurang tidur, karena saya nonton horor. Ya. Jadi efek dari saya nonton film horor itu bikin saya takut kan. Saya nggak bisa tidur, gitu, nggak bisa tidur juga, dan akhirnya larinya ke situ. Jadi fear asosiatifnya dengan ginjal. Rasa takut yang berlebih akan berdampak ke ginjal kita. Sementara untuk si jari telunjuk ini, kalau kita merasa takut berlebihan akan larinya ke ginjal dan juga ke kantong empedu, kita juga otomatis tidak selaras dengan diri kita sendiri. Kita nggak selaras dengan takdir diri kita. Kita nggak selaras dengan sebenarnya kita punya keberanian kita itu jadi malah makin menurun. Kita jadi malah takut, gitu, asosiatifnya seperti itu. Dan kemudian kalau untuk yang jari tengah, ini anger, marah. Saat kita marah mendadak, itu otomatis mengganggu ke hati atau ke liver kita. Larinya gangguannya ke hati atau ke liver. Sementara untuk jari manis, itu larinya ke paru-paru dan usus besar. Ini biasanya kalau kita sedih kita berlebihan, kita sedih macam-macam ya. Kalau saya bisa asosiasikan, misalnya kita kehilangan sesuatu yang harusnya menjadi milik kita, yang jadi hak kita. Misalnya seseorang, barang, get promoted, ya, promosi, kita nggak dapat, kita sedih, ya. Sedih yang berlebihan otomatis larinya akan mengganggu ke paru-paru dan ke usus besar. Ini juga ada pernah saya alami. Ya, saya alamin dan saya terapkan CGSC, itu sangat banyak membantu. Yang kelima terakhir, kelingking. Kelingking itu asosiasinya kalau kita terlalu ngotot, terlalu ngoyo dalam mencapai atau menginginkan sesuatu yang kita inginkan, ya, atau kerja terlalu keras, habis pulang malam bukan pulang, tapi terus kita masih lembur atau kita melakukan aktivitas yang lain sehingga kita ngotot, kita ngoyo, itu larinya biasanya ke jantung, usus kecil, dan tulang. Ya. Jadi kelima jari ini di dalam Jinshin-Jyutsu akan membantu kita untuk ibu jari membantu kita melepaskan kekhawatiran, jari telunjuk untuk meredakan rasa takut, kemudian jari tengah meredakan marah, jari manis untuk meredakan kesedihan kita, dan yang paling ujung adalah jari kelingking, dia untuk membantu kita untuk tidak terlalu memaksakan diri, ya. Kalau untuk gampang mengingatnya, worry, fear, anger, sad, too intense or too much, worry fast. Jadi kalau kita mau ingat, worry fast, FAST, worry fast. Jadi suatu ketika kalau misalnya kita sedang di perjalanan di mobil, terus kita tiba-tiba merasakan emosi yang muncul, tiba-tiba kita, aduh saya takut terlambat ini, saya takut terlambat. Kalau nanti saya datang, acaranya sudah selesai, misalnya ada itu yang keluar, kita coba perhatikan, oh itu rasanya ternyata bukan takut, tapi lebih ke arah worry. Oke? Di mobil sambil nunggu sampai ke tempatnya, kita bisa bantu untuk melakukan teknik Jinshin-Jyutsu dengan menggenggam ibu jari kita seperti ini. Ya, nanti teknisnya setelah ini saya akan pandu ya. Jadi untuk cara mengingatnya gampang, worry fast, worry, fear, angry, sad, too much or too intense, ya, worry fast. Begitu pula dengan yang sebelahnya, sama aja, ya, kiri dan kanan, ini sama aja. Kabel listriknya sama di metode Jinshin-Jyutsu, perkabelannya ini semua sama untuk kiri dan kanan. Makanya
untuk menggenggam jari kiri dan kanan apabila sudah dilakukan yang kiri, yang kanan juga harus dilakukan supaya seimbang. Dan yang terakhir di sini, di titik sini, di titik akupressure ini adalah balance atau harmonisasi. Ya, titik harmonisasi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Sampai saat ini nggak ada pertanyaan ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke tekniknya, teknik Jinshin Jitsu. Jadi yang pertama kalau dilihat, ya caranya gampang. Ini telapak tangan kita, boleh yang kiri atau yang kanan dulu sama saja. Oke, saya akan menggunakan yang tangan kiri dulu. Ya, genggam jari tangan dengan lembut, ya dimulai dari ibu jari, nanti baru pindah ke jari selanjutnya. Ya, masing-masing kita jari bisa digenggam antara 2 sampai 5 menit. Ya. Setelah nanti selesai, baru kedua telapak tangan nanti disatukan. Seperti di gambar ya. Kita lihat yang nomor 1. Kita pegang ibu jari kita. Ini telapak tangan kita. 2 telapak tangan. Cukup digenggam dengan lembut seperti ini. Kelihatan ya? Ya, kelihatan ya? Saya takutnya nyaru sama background. Kelihatannya teman-teman ya? Kelihatan ya? Kita genggam dengan lembut ya. 2 sampai 5 menit. Nah, ini kita memegang ibu jari kiri kita. Nah, ini nggak harus begini ya. Ini karena saya ngasih tunjuk di ini nih, ini bisa ditaruh di pangkuan. Paling mudah kita taruh di pangkuan kita. Jadi kondisinya kita santai. Bahu kita rileks ya. Kita pegang seperti ini, kita taruh di pangkuan kita saja. Ya, ini dilakukan bisa sambil duduk, bisa sambil tidur, mau tidur malam juga bisa. Kadang-kadang nanti sampai kemudian tangan kita lepas sendiri ketiduran. Itu enak banget. Jadi ini karena saya cuma memperagakan saja supaya kelihatan. Kita pegang ibu jari kita dulu 2 sampai 5 menit. Kita coba rasakan saat kita memegang ibu jari kita, nanti kita rasakan kabel listrik yang ada, analoginya ya, kabel listrik yang ada di badan kita tuh berdenyut. Kita merasakan ada denyutan. Nah, dipegangnya cukup pelan saja, tidak perlu sampai kencang ditekan atau gitu. Genggam saja dengan pelan, dengan lembut. Ya. Nanti kita akan merasakan kayak ada getaran. Nah, ini. Setelah ini kita masuk ke jari telunjuk ya. Ini mungkin sudah merasakan ada getarannya. Kita pindah ke jari telunjuk, ke gambar nomor 2. Sama, cukup digenggam dengan lembut saja. Kita pastikan saja semuanya tercover ya, tertutup. Cukup digenggam dengan pelan. Sentuh dengan lembut, genggam dengan lembut. Nah, nanti kita akan merasakan ada denyutan atau ada macam kayak getaran ya. Ini tandanya kabel listrik kita sedang bekerja untuk meredakan fear kita kalau untuk jari telunjuk ya, untuk rasa takut kita. Nah, ini saya nggak harus nunggu sampai 2 sampai 5 menit ya. Saya hanya memperagakan. Terus kita masuk ke jari tengah. Sama kita genggam lembut juga jari tengah kita. Seperti ini. Cukup digenggam dengan lembut. Bisa dibuat rileks, taruh saja di pangkuan kita. Kalau kita dalam kondisi sedang tidur, taruh saja biasanya kita taruh di atas dada kita atau di perut kita. Gitu. Sampai kita merasakan ada denyut atau ada getaran, itu menandakan sirkuit kabel di jari kita itu sudah mulai bekerja, terhubung dengan, kalau jari tengah tadi, anger ya, marah, meredakan kemarahan kita, emosi marah kita, terutama blockage yang ada di
area tubuh kita yang tadi tersumbat karena ada marahnya kita, ada emosi marah kita yang nempel di sirkuit tubuh kita, di sirkuit kabelnya gitu. Oke, kemudian kita mulai selanjutnya, kita masuk ke jari tengah, kita genggam lembut juga. Genggam lembut. Jari manis kita menandakan berfungsi untuk set kesedihan. Kalau kita ada rasa sedih, kita ada rasa grief, ntar dia kita akan merasakan denyut atau getaran juga di jari ini ya, di jari manis kita. Oke, begitu sudah selesai dari jari manis, kita ke kelingking kita. Sama cukup juga. Sama cuma dipegang aja pelan, kita taruh begini, terus kita cover dengan tangan kita yang lain, digenggam dengan lembut, tidak perlu dengan kencang, cukup lembut saja. Oke. Saya anggap selesai teman-teman ya. Nanti kemudian setelah ini selesai jari kiri kita mulai ke jari yang kanan. Ya, sama juga. Dipegang lembut ini. Jadi kiri dan kanan sama, mulai dari jari kiri atau jari kanan sama, tidak ada bedanya. Nah, itu dilakukan setiap jari 2-5 menit. Ya. Nah, cuma kalau kemudian kita merasa sudah selesai semuanya, atau misalnya kita lakukan sebelum tidur pun sudah terlepas gitu ya, belum sampai selesai terus kita udah lepas, nggak apa-apa kok, nggak harus lengkap semuanya ya, nggak harus lengkap semuanya. Tapi kalau memang kita masih terjaga, kalau memang kita bisa sampai lengkap kiri dan kanan, kita lengkapi semuanya. Dan yang terakhir, kita cukup melihat gambar nomor 6, menyatukan telapak tangan kita dan menyentuh titik harmonisasi di kedua tangan. Seperti ini. Ya, seperti yang digambar. Hilang ya. Oke. Seperti ini yang digambar. Seperti ini teman ya. Ini nggak perlu dibolak-balik kiri kanan. Ini kiri kanan sama aja, tapi hanya cukup sekali. Nggak perlu 2 kali ya, hanya cukup 1 kali aja. Kiri atau kanan di atas sama saja. Ya. Oke. Ya, mungkin ini yang Jinshin-Jitsu-nya sudah ini Mbak Kety sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Karena ini tekniknya sebenarnya sangat simpel, sederhana, dan ini bisa juga dilakukan di mana saja, kapan saja. Misalkan tiba-tiba saya harus keburu-buru jemput anak saya sekolah. Anak saya udah nunggu saya lebih dari 1 jam ya, sayanya telat jemput. Sayanya kan deg-degan ya. Saya deg-degan, ada rasa khawatir, ada rasa worry yang berlebihan. Nah, sambil ini kita bisa pegang ibu jarinya langsung. Tanpa harus kita latihan semuanya. Karena mendadak itu kan rasa worry-nya muncul tiba-tiba, ya udah. Kita tahu ibu jari itu untuk worry, kita pegang ini saja ibu jari. Kita pegang dengan lembut, ya sudah. Kita sambil cari cara untuk cepat sampai ke sekolahan jemput anak kita pegang ibu jari kita. Kita genggam ibu jari kita dengan lembut. Oke. Jadi tidak harus semuanya bisa mendadak. Kalau memang tiba-tiba emosi kita muncul mendadak, kita lihat saja sesuai kebutuhannya. Apakah emosinya berdasarkan karena rasa khawatir, takut, marah, sedih, atau mendadak tuh keburu-buru, in rush. Ini tuh kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, ini saya mulai masuk ke teknik yang sebenarnya mau disampaikan di malam ini. Teknik ini ditemukan atau digagas oleh Dr. Scott Walker. Jadi karena ini Dr. Scott Walker dia orang Amerika, dia membuat
satu formula dibilang namanya home run formula, the home run formula. Kenapa dibilang home run formula? Itu sama dengan di sana itu kan baseball ya, bukan football ya, ngetopnya itu baseball ya, sehingga dia membuat formulanya ini sebagai formula home run, dibikin seperti field home run. Jadi bahwa kesehatan manusia itu pada dasarnya dibagi atas 4 bagian umum, 4 bidang umum ya, menurut Dr. Scott Walker. Jadi kategorinya itu ada 4 bidang yang mempengaruhi kesehatan manusia secara keseluruhan. Apabila 4-4-nya terpenuhi, maka dibilang home run. Pasti ini orang sehat banget. Gitu ya. Cuma kan kita juga lihat bahwa mungkin kita bisa 100% sehat, mungkin juga tidak, tapi paling tidak kita bisa mendekati ke arah itu apabila memang kita mengetahuinya. Nah, menurut Dr. Walker, setiap individu ini dipetakan dan dianalisa berdasarkan dari 4 bagian umum dari tubuhnya, dari dirinya. Nah, saya informasikan dulu dari yang pertama, dari yang nomor 4, justru dari basic yang keempat, mewakili kebutuhan struktural. Jadi struktural itu yang dimaksud adalah tadi, badan kita itu terdiri dari berbagai macam titik akupuntur, titik meridian, dan berbagai macam kabel dan listrik yang tadi ya, yang kenapa makanya JSC juga kalau bisa kita aplikasikan untuk diri kita itu bisa membantu juga di structural physical correction ya kita. Karena kita ini banyak energi, banyak kabel-kabel, analoginya kabel-kabel listrik di badan kita ya, yang kadang-kadang ada sumbatan atau tersumbat gitu ya, korslet, tapi kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak terlalu tahu kenapa, dan kita juga kalaupun tahu, kita mau gimana, mau seperti apa. Karena level energi itu kan secara ilmu kedokterannya tidak bisa dilihat. Ya. Sehingga kemudian kedokteran barat tidak bisa melihat, tapi kedokteran timur kemudian justru malah membuat bagaimana caranya supaya level energi kita itu bisa tetap stabil dan menjadi baik. Nah, salah satunya melalui teknik-teknik self-healing, termasuk juga akupuntur. Akupuntur itu masuk di level energi dari ilmu kedokteran timur. Begitu pula dengan acupressure. Nah, itu yang tadi mengenai structural physical correction. Kemudian yang mewakili ke basis yang ketiga itu kebutuhan nutrisi. Nutrisi kita tahu lah ya bahwa pada dasarnya ada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh badan kita. Sudah tercukupi belum nutrisi tersebut, termasuk kayak harus kita ada magnesium, ada kalsium, kita harus punya zinc, kita harus terbutuhi juga vitamin A-nya, vitamin C-nya, vitamin D-nya, vitamin E-nya, dan makanan-makanan yang bisa didapat dari sumber makanan yang mengandung kebutuhan nutrisi kita tadi. Nah, untuk yang basis ketiga, saya yakin juga untuk saat ini sudah banyak yang dari kita tuh mengetahui tentang hal ini dan sudah menerapkan hal ini. Yang kedua adalah toksin homeopatik. Toksin homeopatik itu maksudnya efek-efek yang racun yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Polusi. Ya, atau pada masanya dulu kalau saya sih mengalami sakit gigi itu ditambal sama analgam ya. Sementara analgam itu kan mengandung merkuri. Nah, itu toksin buat badan kita. Ya. Termasuk polusi. Termasuk makanan-makanan yang mengandung pestisida. Nah, itu tuh polusi yang masuk dan racun yang masuk ke tubuh kita. Dan yang terakhir atau justru nomor 1 itu adalah faktor-faktor yang mewakili hubungannya dengan emosi atau stres. Nah, ini yang nanti akan saya informasikan dan kita latih bersama. Untuk yang emosi itu bisa dilakukan pemenuhannya atau dilakukan rilisnya atau penyembuhannya melalui teknik-teknik meditasi, teknik self-healing, ataupun teknik lainnya yang terkait erat untuk releasing stres atau emosi. Di sini
Saya akan sampaikan Neuro Emotional Technique atau NET. NET sendiri digagas dan diciptakan oleh Dr. Scott Walker pada sekitar tahun 80. Dan NET ini juga sudah digunakan lebih di 30 negara. Dan sudah diaplikasikan juga ke pasien psikologis di banyak rumah sakit di Amerika Serikat dan juga Eropa. Jadi psikolog dan psikiatris di US dan di Eropa menggunakan teknik NET ini untuk pasien mereka, terutama mereka yang memerlukan bantuan dari sisi psikologi, ya, dari sisi psikologinya. Nah, NET ini cara bekerjanya secara konsep trauma emosionalnya ini, dia akan menyelesaikan emosi yang tersimpan di dalam tubuh. Jadi saat kita mengalami emosi, kita merasakan juga bagian tubuh kita ada yang tidak enak. Saat kita marah, dada kita sesak misalnya. Atau saat saya marah, leher belakang saya kencang. Ya, itu adalah emosi yang kemudian mempengaruhi ke badan kita. Ya, menimbulkan bisa hanya sekedar di level fisik, tapi tidak jarang dia masuk ke level yang lebih dalam, yaitu saraf, ya, masuk ke lebih dalam, bisa ke level saraf, bahkan bisa sampai masuk ke level sel, molekul, dan DNA kita. Makanya sih kenapa kalau kita bahas lebih dalam lagi, bayi lahir membawa DNA gen dari ayah dan ibunya. Nah, DNA gen ayah dan ibunya itu nggak cuma sekedar fisik saja, tapi segala macam memori, pengalaman yang disimpan oleh ayah dan ibunya diturunkan ke si anaknya, ke si bayi ini. Nah, kalau emosinya happy atau menyenangkan, memorinya menyenangkan, pengalamannya menyenangkan, nggak masalah. Ya, si bayi ini lahir membawa memori DNA imprint dari ibu bapaknya yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian dia membawa imprint DNA memorinya itu tidak menyenangkan, bagaimana? Nah, ada waktu itu seseorang yang datang ke saya dan bilang bahwa saya ini usaha berapa kali tapi ditipu terus ya. Melakukan ini ditipu, ini ditipu gitu ya. Bikin bisnis ini ditipu, gagal karena ditipu. Entah ditipu kolega, kapan tahu ditipu sama temennya, kapan tahu ditipu sama bisnis partner yang ternyata masih keluarga juga. Setelah kemudian mengadakan kita ngobrol, ditelusuri lebih jauh, ternyata orang tuanya pun mengalami hal yang sama. Sebelum anak ini lahir, sebelum seseorang ini lahir, ibu bapaknya juga ternyata melakukan bisnis dan ditipu. Ya. Dan pengalaman itu ternyata imprint ke DNA anaknya setelah anaknya lahir. Nah, jadi kan, jadi gimana dong? Kita kan juga nggak mau mengalami itu gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya bisa sampaikan bahwa kita bisa, namanya kita breaking the circle. Jadi pattern yang berulang itu bisa kita riliskan dengan melakukan teknik self healing terhadap diri kita. Ya. Jadi kenapa saya selalu berkata yang namanya self healing itu, teknik self healing itu, proses penyembuhan diri itu berlangsung seumur hidup. Nggak sekali selesai. Nggak seminggu, 2 minggu kelar urusannya. Tidak. Kenapa? Karena sejak kita masih dari janin di dalam kandungan, kita nggak tahu apa saja yang sudah kita terima, pengalaman, memori DNA yang terimprint buat kita, itu apa aja kita nggak tahu. Dan saat kita berusia mulai 1 menit, kita merasakan dunia luar, kita juga nggak tahu apa saja yang sudah kemudian mempengaruhi kita, masuk ke dalam DNA, sel, dan molekulnya kita sebagai seseorang individu yang kita bawa sampai kemudian kita bertumbuh menjadi dewasa sampai seperti sekarang. Sehingga menurut saya yang namanya proses self-healing itu
itu seumur hidup, nggak ada kelarnya, ya. Seperti layaknya kita punya bawang bombay, tapi bawang bombaynya itu gede banget, ya. Kita selalu kupas satu layer. Nah, fungsi self healing adalah membantu untuk mengelupas setiap layer yang ada di diri kita. Ya, jadi NEP teknik ini akan membantu kita, membantu seseorang untuk bisa melepaskan emosi yang berbuatan negatif, ya, dan menormalkan pola fisik dan perilaku tentu saja. Yang tadinya kita marah-marah, begitu kita marah, kita merasakan emosi kita, dada kita sesak setelah melakukan teknik neuroemotional teknik ini, itu bisa rilis, ya. Nah, ketika kita memiliki emosional dan tekanan juga konflik di dalam tubuh kita, itu sistem saraf kita otomatis juga menyimpan stresor itu, walaupun kadang kita juga nggak sadar. Sementara kita tahu bahwa segala macam jenis stres yang sudah nempel di badan kita, bahkan sudah masuk sampai ke level saraf kita, itu sangat mempengaruhi kepada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kadang kita sudah lupa gitu, kadang kita ribut kemarin sama seseorang, gitu ya. Terus kemudian besokannya kita ngerasa udah nggak apa-apa. Ya, tapi apakah di subconscious kita secara nggak sadar bisa jadi kita masih menyimpan marah kita, dan itu tidak terilis, dan makin hari dia akan terus tersimpan di dalam kalau kita ngomong bahasa ini ya, di dalam laci lah. Kita punya meja, punya laci, itu ada di dalam laci kita. Kita simpan begitu aja dan kita lupa. Kita banyak kan di rumah punya ada lemari, kita taruh barang aja di situ dan kita lupa. Sampai tuh suatu ketika saat kita buka lacinya, kita lihat, oh ternyata saya punya barang ini ya. Begitu pula dengan emosi yang tidak terilis. Jadi dia ada, kita simpan di lacinya kita, selama tidak kita rilis, dia masih aja ada di situ. Sedikit informasi saja, saya nggak mau ngebahas ini juga terlalu panjang dan terlalu lama, karena ini tuh kalau ngebahas ini bisa seharian. Waktu itu saya seminar seharian saya ngebahas ini. Jadi pada dasarnya tubuh kita, tubuh manusia, tiap individu itu terdiri dari 5 elemen. 5 elemen itu ada api, ada kayu, ada air, ada logam, dan ada bumi. Ya. Asosiasinya yang namanya api itu, kita ngomong asosiasinya asosiasi yang kurang menyenangkan ya. Itu terkait dengan perasaan ditelantarkan, ditinggalkan, diacuhkan, ya, tidak dianggap, gitu ya, dikesampingkan, dipinggirkan, itu yang kaitannya dengan api. Dan juga perasaan rapuh, rentan, gitu ya, itu diwakili oleh elemen api. Sementara elemen kayu itu mewakili marah, frustasi, depresi, mewakili elemen kayu yang ada di badan kita. Kemudian untuk air itu mewakili elemen takut, scare, fear, afraid, sama aja ya. Jadi ketakutan yang berlebih, terus mewakili juga selain ketakutan itu semacam anxiety juga, itu masuk ke elemen water. Nah, kemudian untuk elemen logam itu sedih, tidak bahagia, tidak menikmati hidup, merasa bahwa segala sesuatunya itu tidak ada apa-apanya, bukan flat tapi empty, hampa, ya,
sedih, tidak bahagia, hampa. Nah, sementara untuk bumi atau earth itu mewakili kekhawatiran, ketidakberdayaan. Ya, saat kita merasa sangat khawatir, sangat tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, gitu. Tapi berbeda ya dengan rapuh atau rentan ya, tadi yang diwakili oleh api. Kalau ini lebih ke arah nggak berdaya, powerless, gitu ya. I can do, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa apa-apa. Nah, itu terwakili oleh bumi. Nah, kan kita tahu bahwa pada dasarnya di ilmu kedokteran timur, kayu itu menguatkan api. Api itu menguatkan bumi, bumi menguatkan logam, logam menguatkan air, air menguatkan kayu. Nah, kemudian seperti yang kita lihat tadi dia berputar, kayu itu kemudian mengendalikan bumi. Bumi mengendalikan air, air mengendalikan api, ya. Api mengendalikan logam dan logam mengendalikan kayu. Jadi kelima elemen ini saling berhubungan, ada di dalam tubuh kita, dan bagaimana caranya kita bisa membantu terus menyeimbangkan kelima elemen ini. Apabila ada salah satu yang kemudian terganggu, otomatis pasti juga di badan kita akan merasakan fisik kita ada gangguan. Ini saya juga nggak mau terlalu banyak bahas, kalau banyak bahas ini bisa setengah hari sebetulnya. Tapi ini saya sampaikan karena ini nanti ada kaitannya sama titik TCM di ilmu kedokteran timur atau titik akupuntur yang nanti akan dilatih untuk neuroemotional technique. Nah, ini titik yang tadi yang saya sampaikan, bisa dilihat di sini. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini tangan kita ya. Ya, ini kita lihat yang di bagian ibu jari. Jadi kalau kita lihat, kelihatan kan ya kok kayak ini. Oke, kelihatan ya. Kalau kita tekuk telapak tangan kita tekuk ya. Oh, kamu itu ya. Oh, nggak kelihatan ya, saya malah hilang. Oke. Kalau kita tekuk tangan kita, ini di sini ya ini kayak ditekukannya, pas ditekukannya kita akan merasakan ada kayak apa ya, kayak ada sedikit antara tulang yang menekuk itu ada kayak ada lubang sedikit masuk gitu, bukan lubang ya, apa namanya, jadi kayak, nah ini tekuk ini, disinilah letak tadi titik kalau di sebelah tangan kanan kita, metal, ya logam, kemudian bumi, dan api. Nah, tiga ini. Ya. Jadi kita sentuh dengan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Ya. Oke. Begitu pula dengan nanti tangan yang sebelahnya. Kalau kita tekuk tangan sebelahnya, kita akan lihat di sini, kita rasakan di pergelangan tangan, pas di pergelangan tangan, batas pergelangan tangan ini ada untuk yang sebelah kiri ada elemen api, sentuh dengan jari telunjuk ya, kemudian elemen kayu, kita sentuh dengan jari tengah, kemudian elemen water atau air kita sentuh dengan jari manis. Ini dulu ya, sementara ya. Oke, kiri kanan. Ini titiknya. Nanti yang terjadi, kita menyentuhnya bukan begini, tapi nanti supaya mudah kita menyentuhnya begini ya. Jadi harus di-cover semua di sebagian sini. Oke, lebih seperti ini. Gimana ya? Saya ngeliatinnya ya. Seperti ini. Ya. Kelihatan ya Mbak Kathy ya? Kelihatan Mbak. Oke, seperti ini ya.
Jadi nanti pose-nya seperti ini. 3 ini menyentuh titik ini. Titik akupuntur ini. Ya, jadi seperti ini. Ya. Oke. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu ini yang akan kita latih bersama adalah NET FAST atau NET First Aid Stress Ball. Jadi maksudnya ini alat P3K NET yang bisa dilakukan untuk individu, untuk diri sendiri. Bukan berbeda. Jadi ini salah satu langkah dari langkah komprehensif yang dilakukan kalau seseorang melakukan teknik ini dengan terapis. Ya. Jadi ini ada satu bagian tekniknya yang bisa diaplikasikan oleh diri sendiri tanpa harus ketemu terapis. Kalau dengan terapis, dia akan ada langkah-langkah lainnya yang lebih panjang, termasuk untuk menemukan blockage kita, gitu, blockage seseorang itu di usia berapa. Jadi misalnya nanti ketahuan kalau ketemu terapis, kita akan lihat bahwa ternyata blockage-nya di usia waktu 7 tahun. Blockage-nya ada di usia 11 tahun. Ada blockage di peristiwa umur 18 tahun. Nah, kalau dengan terapis akan bisa dibantu sampai ke level itu. Namun paling tidak untuk diri sendiri, untuk kita melakukan menetralisir atau merilis emosi, kita bisa gunakan satu langkah ini. Oke, saya sampaikan dulu sebelum kita latihan bahwa yang pertama ada 6 langkah ya, 6 langkah NET FAST. Yang pertama, siapkan tema, masalah, atau isu. Kita punya masalah atau punya isu yang mau kita clear-kan apa? Ya itu ada 1, 2, 3, tapi lebih baik pilih aja dulu 1 spesifik. Tema atau isunya apa, kita pikirkan. Yang kedua, kita bayangkan juga dan rasakan masalah atau isu tersebut. Dalam artian kata kita bayangkan dan rasakan adalah saat kita membayangkan isu tersebut, peristiwa tersebut, atau memori yang tidak menyenangkan tersebut, kita juga merasakan ada rasa apa di badan kita. Bisa tuh saat kemudian saya tiba-tiba mengingat memori yang tidak menyenangkan saya beberapa bulan yang lalu, saat saya mau netralisir perasaan dan peristiwa itu, ternyata saya merasakan bagian punggung belakang bawah saya itu kayak yang pegel. Begitu saya lihat peristiwa itu. Oke, berarti saya tahu saya akan merilis emosi saya terhadap peristiwa itu, termasuk bagian belakang saya, punggung bawah saya belakang yang pegal. Ya. Jadi kita tentukan dulu tema isunya apa atau masalahnya. Yang kedua, kita bayangkan dan kita rasakan masalah itu ada rasa apa di fisik kita, di level fisik kita. Yang ketiga, kita tentukan skornya. Si masalah ini skornya 1 sampai 10. Skor 1 sangat minimal, gangguannya minim. Ya nggak terlalu gengges lah gitu, cuma sedikit banget gitu ya. Tapi 10 itu pol, sangat mengganggu. Ya, jadi kita dari awal tentukan dulu, oke ini skornya antara 1 sampai 10, misalnya oke skornya 6. Masalah ini skornya 6. Yang keempat, kita mulai lakukan pose NET atau NET. Pose NET yang tadi ya, posenya tangan ini kita genggam. Ya. Oke, ingat ya, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Ya, menggenggam. Nah, kemudian ketiga jari tangan telunjuk, tengah, dan jari manis sejajar ya, menggenggam dan sejajar.
Nah, kemudian setelah itu sentuh lembut tadi ya, 3 titik akupuntur, letakkan di dahi Anda, di antara alis kita. Ini ada kalau teman-teman di antara alis kita ini 3 ini agak naik sedikit itu ada yang namanya ajna. Kalau yang belajar yoga pasti tahu ya, belajar yoga ajna atau mata ketiga. Nah, ini kita sentuh di sini tapi menggunakan telapak tangan yang terbuka. Ya, jadi kita tempelkan saja di dahi kita seperti ini. Ini posenya ya, teman-teman. Kelihatan ya Mbak Kety ya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Jadi, seperti ini. Ya. Kita boleh dalam kondisi duduk, boleh kondisi tidur, makanya sebenarnya enak kalau kita sambil mau tidur. Ya. Oke. Ya, kita letakkan selama 30 detik, maksimum 3 menit. Ya, maksimum 3 menit. 30 detik, maksimum 3 menit. Sambil meletakkan di dahi, sebelum kita memulai, kita letakkan di dahi dulu. Setelah ingat masalahnya, kita lihat di level badan mana yang mengganggu, kita letakkan ini di dahi kita. Kita nafas, ambil nafas, lepaskan nafas dari hidung, lepaskan juga dari hidung, nafas pelan. Kita lepaskan dari hidung pelan. 2 kali, 3 kali nafas, ya. Nafas kedua, keluarkan lagi. Nafas ketiga, keluarkan lagi. Ya. Dan kemudian kita mulai nanti lihat isu masalahnya. Oke, setelah itu kita lepas. Setelah mulai dari 30 detik sampai 3 menit cukup. Kita ganti dengan tangan selanjutnya. Ya. Kita change tadi, misal tadi tangan kiri atau tangan kanan, kita ganti ke tangan kiri atau kanan. Sama kita tempelkan lagi ke dahi kita, kurang lebih 30 detik sampai dengan 3 menit. Setiap proses ya, 30 detik atau 30 detik atau 3 menit, bukan 30 menit. 30 detik atau 3 menit. Ya. Kalau sudah selesai, tinggal dilepas saja. Nah, saat kita melakukan proses snap, ya, perhatikan saja masalah dan isunya. Jadi tadi kalau saya tadi saya taruh saya punya memori yang tidak menyenangkan itu dan rasanya nggak enak di punggung belakang saya. Saya perhatikan saja memorinya gitu ya. Dan saya tidak perlu menganalisa apapun yang terjadi selama proses snap. Bila ada yang muncul ingatan yang tidak menyenangkan, lagi yang lain turunan dari peristiwa itu, image atau gambar orang yang kita nggak suka, yang berantem sama kita, yang berbuat tidak menyenangkan terhadap kita, atau peristiwa, atau memori-memori lainnya, ya udah biarin aja. Ya, maksudnya nggak perlu dianalisa. Dia lagi datang, ya udah, nggak perlu dianalisa, cukup diperhatikan saja. Terus muncul juga misalnya tadi sensasi di bagian tubuh yang tadi tiba-tiba saya sakitnya di punggung belakang waktu awal pertama, tiba-tiba naik. Jadi ke bahu kanan saya jadi kenceng. Nggak usah dianalisa juga, biarin aja. Ya, nggak masalah. Karena itu net sedang melakukan proses untuk merilis emosi yang ada di level physical body kita maupun sampai di level saraf. Dan lebih jauh lagi bisa sampai ke level molekul DNA-nya kita. Atau muncul suara di kepala, ada yang sabotase diri nih, ada yang ngomong misalnya, ngapain sih lu, kayak kurang kerjaan aja, gitu. Ya udah perhatiin aja. Atau ada limiting beliefs, atau ada jargon gitu ya, jargon dalam artian kata, misalnya tiba-tiba ada kata-kata muncul bilang kalau adalah kamu nggak apa-apa kok gitu ya. What doesn't kill you make you stronger gitu kan ya. Jadi itu termasuk jargon ya. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja.
Bisa jadi jargon-jargon itu udah tertanam lama di unconscious-nya kita yang selama ini itu ternyata justru malah memblocking kita, yang justru malah menghalangi kita untuk merilis emosi kita yang selama ini nempel di physical body kita atau bahkan mungkin jauh di level sarafnya kita atau di level otot muscles-nya kita. Pose ini tadi lakukan 30 detik sampai 3 menit atau 1 menit sampai 3 menit, oke. Setelah selesai, saya kembali. Coba diingat lagi masalah tadi yang kita pertama kali inginkan untuk dirilis ya. Kita ingat masalahnya. Masalah saya itu tadi sama si A itu dan rasanya nggak enak di punggung bawah saya. Coba diingat lagi masalahnya. Cek skalanya dari 1 sampai 10, apakah masih di skala 6, kalau tadi saya kasih contohnya di skala 6, ataukah skalanya turun. Atau malah kemudian setelah kita ingat lagi masalahnya itu, badan nggak ada rasa apa-apa, terus kita ingat lagi peristiwanya, enggak sih, udah nggak apa-apa. Udah baik-baik aja. Udah netral. Means artinya emosinya udah rilis. Bisa secepat itu. Ya, memang salah satu ampuhnya si net ini seperti itu. Dia bisa rilis setelah kita selesai net, emosi kita bisa rilis. Memori kita terhadap orang itu atau terhadap peristiwa itu tetap ada. Clear, crystal clear. Sangat-sangat jelas sekali. Tapi emosi kita sudah tidak ada. Emosi kita sudah subside, sudah fade away, sudah hilang, sudah terkikis. Net juga dapat dilakukan setiap hari ya. Kalau saya sarankan, lakukan net sehari cukup sekali. Cukup sekali, tapi ya setiap hari. Jadi setahun kan 365 kali tuh kita melakukan net. Ini cukup sekali. Sebaiknya sih anaknya dikala kita mau tidur, karena kemungkinan besar bisa jadi kalau misalnya kemudian rasanya jadi tidak menyenangkan, dalam arti tidak menyenangkan, setelah itu kita jadi lemas gitu ya. Lemas dalam artian kata kita relax, tapi kita lemas jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Better kan dilakukan kalau kita mau istirahat, ya, kalau kita mau tidur. Tapi juga bisa diaplikasikan untuk situasi yang mendadak kalau dibutuhkan. Ya. Situasi mendadak tiba-tiba, kalau yang di kantor nih, kita lagi kerja, tiba-tiba dicolek sama teman kita, nanti gue nggak bisa, lu yang presentasi ke bos ya, ini tolong presentasiin karena gue harus meeting di luar. Gue udah ngomong lu harus maju ke bos. Kita nggak siap, kita nggak tahu, mendadak kita harus presentasi materi yang kita sendiri nggak tahu, tapi kita harus. Contohnya, itu kan mendadak ya. Untuk kesempatan mendadak, nah ini net bisa dilakukan. Kita masukkan rasa kita gugup, rasa kita kaget, rasa kita khawatir, karena mendadak disuruh presentasi mendadak, dan juga rasa sebel kita sama teman kita itu, karena kita dikasih kelimpahan tugas yang nggak bisa kita tolak, dan kita sebel sama tuh orang. Nah itu kita bisa netkan, ya, karena proses net ini kan nggak terlalu lama juga. Oke. Mungkin itu Mbak Keti, kita mau latihan bersama kalau memang kita siap mau latihan bersama untuk netnya. Oke Mbak Hani, teman-teman mungkin saya bantu bridgingkan. Jadi memang kita sengaja di akhir sesi ini Mbak Hani ingin mengajak teman-teman untuk bisa praktis net. Tadi juga di slide sebelumnya kita udah sempat mintakan izin ke diri kita untuk mengecek apa sih emosi yang masih nyangkut di saya, apa yang mau dirilis gitu ya, dan melakukan teknik seperti ini. Mau di break dulu atau gimana Mbak Hani? Kalau mau break dulu boleh, break 5 menit aja. Kalau nanti mau ada yang toilet break dulu nggak masalah sih. Teman-teman udah cukup jelas nggak kalau untuk kita mau coba praktis sebelum kita akhiri kelasnya? Jadi biar mungkin besok-besok atau habis ini mau istirahat udah bisa lebih rilis, udah bisa lebih plong beberapa ganjelan-ganjelan yang mungkin hari ini nih sepanjang hari weekend mungkin kita mengalami ada suatu emosi gitu ya masih kita pendam, mungkin bisa dibantu pakai ini.
Jadi mungkin kita akan break dulu 3 menit mungkin ya Mbak Hani ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ke toilet atau mau minum air putih, karena biasanya kita sebelum aktivitas buat rilis, better kita bersihkan dulu, jernihkan dulu gitu ya pikiran kita, nafas kita. Kemudian nanti mungkin mau Mbak Hani pimpin atau gimana nanti ini metodenya? Nanti kita bareng-bareng aja. Saya juga melakukan net sambil sambil saya saya bacakan instruksinya gitu loh. Jadi biar ini karena baru pertama kali juga kan. Oke. Biar lebih mudah. Oke teman-teman, jadi mungkin kita sisihkan waktu untuk sekitar 3 menit dulu. Monggo kalau mau minum atau untuk relaxing dulu, nanti setelah 3 menit Mbak Hani akan masuk aja di kelasnya ya, untuk bisa praktekkan sama-sama latihan net ini. Oke. Meanwhile saya mungkin akan masukkan beberapa link di chat box untuk teman-teman lihat dan diikuti. Ada yang mau tanya langsung. Atau kalau ada mau tanya monggo ya. Oke.
Ya teman-teman, saya berharap mungkin udah bisa kembali lagi untuk kita teruskan prakteknya, karena ini juga udah jam 9 lewat nih, jadi mungkin bisa dipraktekkan dan habis itu bisa langsung istirahat. Mungkin bisa langsung dipimpin oleh Mbak Hani ya. Dan monggo ya teman-teman, kalau saat praktek ada hal yang memang masih bingung, bisa langsung ditanyakan aja gitu ya, dan nggak usah ragu atau nggak usah malu untuk mengekspresikan apa sih emosi yang sedang kita rasakan, karena memang justru disinilah seninya self healing gitu ya. Kita bisa berani mengekspresikan saya sedang merasakan apa sih sebenarnya dan kita mau merilis apa. Silakan Mbak Ani, bisa dilanjutkan kelasnya. Thank you. Sebenarnya bagus menurut saya ya, buat kita yang memang sebenarnya punya masalah atau punya emosi yang mau dirilis tanpa kita perlu kasih tahu ke orang di depan kita atau ke terapisnya, teknik ini bisa digunakan juga gitu ya, bahwa kita nggak perlu juga mesti kasih tahu orang kok masalah kita apa atau emosi kita seperti apa gitu, sehingga kita bisa lakukan ini juga sendiri. Saat ketemu terapis pun, terapis atau si terapis net ini juga tidak akan menanyakan masalah kamu apa. Dia hanya akan membantu melihat bahwa ada satu peristiwa atau memori penting yang harus diselesaikan oleh si individu ini di rentang waktu usia berapa. Tanpa terapis juga nggak perlu tahu gitu loh, peristiwanya tuh apa. Tapi peristiwa itu atau memori itu memblok si klien ini gitu loh, memblok emosi itu, katakanlah nempel sudah di saraf tertentunya dia sehingga dia rasanya nggak enak atau gimana gitu. Nah jadi bagusnya atau enaknya si self healing teknik Sinat ini tuh seperti itu. Jadi kadang kan ada orang yang memang nggak mau, even pun ketemu sama terapis juga dia nggak mau kasih tahu kan dia punya problem apa sebetulnya, rootnya masalahnya apa dia nggak mau, tapi dia pengen gimana caranya supaya dibantu supaya saya cair emosinya, kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, net ini juga bisa dilakukan sendiri tanpa tanpa uh, ketemu terapis pun, sehingga buat kita lebih enak juga tanpa perlu ngomong sama orang lain kalau kita punya masalah apa sih. Ya, mungkin kita masuk ke latihannya aja ya, Mbak Keti ya. Berarti Mbak Keti sama saya aja nih, Mbak. Tapi kita coba aja ya. Kita mulai. Siapkan saja tema masalahnya yang ada, yang mau Anda atau saya lakukan apa. Nggak apa-apa, nggak harus buka screen. Cukup Anda bayangkan saja, saya punya masalah, ini akan saya masukkan masalah ini. Oke. Anggap saja di depan kita ada apa ya? Ada wadah ya, ada wadah imajiner lah ya. Kita masukkan emosi kita atau masalah kita ke situ yang mau kita rilis ya, mau kita lakukan, kita self healing kan dengan net ini. Oke, kita masukkan saja masalah kita. Masalah saya adalah ini, saya masukkan ke wadah tersebut, atau mungkin memori saya yang tidak menyenangkan. Memori saya dengan seseorang, dengan si A, si B, si C yang tidak menyenangkan. Lalu rasanya di badan saya seperti apa ya? Oke, saya merasakan dada saya kayaknya nggak enak ya. Dada saya kok kayak yang miris ya, kok kayak yang ngelangsa ya, gitu ya. Sama si peristiwa ini, sama si orang ini rasanya kaitannya dada saya tuh kayak ngelangsa gitu. Kayak nggak enak banget ya, kayak yang, ya pokoknya nggak rasanya kayak miris. Oke, ini yang mau saya terapikan. Oke. Saya kasih skor skalanya 1 sampai 10. Oke, yang muncul di kepala saya bayangannya 9. Ada yang punya skornya 9. Oke, kita cemplungin ya, skornya 9. 1 sampai 10 ternyata skornya 9 nih. Oke. Nah, baru saya ngomong begini, nggak cuma dada saya yang rasanya miris, sekarang mulai lari nih ke kepala saya. Saya lagi nggak enak. Oke. Oke.
Pasang posenetnya ya. 3 tangan telunjuk, tengah dan jari manis kita tempelkan ke sisi pergelangan tangan kita di bagian bawah ibu jari ya. Kita cover semuanya. Oke. Oke, sudah kita mulai tempelkan ke dahi kita pelan-pelan sambil kita ambil nafas dulu. Oke. Kita bernafas dari hidung. Inhale. Exhale, kita keluarkan dari hidung lagi. Inhale lagi, sekali lagi. Exhale, kita keluarkan dari hidung. Oke, kita mulai ingat masalah kita. Kita perhatikan saja, kita ingat masalah kita dan bagaimana rasanya. Perhatikan saja masalah kita, peristiwa atau memori yang sedang kita terapikan, bagaimana rasa kita terhadap peristiwa atau memori tersebut, dan orang yang sedang berada di dalam memori atau peristiwa tersebut, bagaimana perasaan kita terhadap orang tersebut dan terhadap peristiwa tersebut. Perhatikan saja kalau ada yang muncul, ada memori, ada image atau ada gambar. Lihat saja, cukup perhatikan. Perhatikan juga di level badan kita kalau ada yang tidak enak, ada rasa nyeri, ada rasa pusing, atau ada rasa sesak, atau rasa nggak enak. Tiba-tiba dada kita kok kayaknya mau meledak ya. Nggak apa-apa, perhatikan saja. Apa tiba-tiba kepala saya rasanya nggak enak ya? Nggak apa-apa, perhatikan saja. Saya mau nangis, nggak apa-apa, keluarkan saja. Rilis saja, nangis saja. Oke, tetap pejamkan mata Anda. Sekarang pelan-pelan lepaskan kedua tangan Anda, lepaskan kedua telapak tangan Anda dari dahi, tetap pejamkan mata dan kita ganti dengan tangan lainnya. Kita tempelkan ke dahi. Salah satu telapak tangan terbuka tempelkan ke dahi dan tangan lainnya memegang lembut ke pergelangan dengan mata masih tetap terpejam. Silakan Anda lihat lagi, Anda perhatikan. Teman-teman bisa perhatikan dan rasakan. Masalah awal tadi yang sudah Anda siapkan, ingin Anda terapikan, dan bagaimana rasanya di badan Anda. Apakah ada emosi tertentu yang tiba-tiba muncul? Perhatikan saja. Cukup diperhatikan tanpa perlu dianalisa atau dikoreksi. Dibiarkan saja, diperhatikan tanpa perlu dianalisa ataupun dikoreksi.
Oke. Oke, bila sudah siap, Anda bisa lepaskan tangan Anda dari dahi Anda, telapak tangan Anda, pelan-pelan buka mata Anda. Oke. Sesi NF sudah selesai. Silakan Anda cek kembali tadi dari skala 1 sampai 10, saya sebutkan di awal saya ada di kepala saya keluar angka 9. Sekarang saya cek lagi masalahnya yang tadi saya terapikan. Masalahnya, emosinya, orangnya, rasa saya di badan, saya cek lagi. Dari skala 1 sampai 10, apakah masih 9 atau sudah berkurang? Lalu perhatikan di badan Anda, kalau tadi memang ada rasanya dadanya sesak, kemudian ada pusing kepalanya, atau ada nyeri di bagian punggung, ya. Coba diperhatikan sekarang bagaimana rasanya, apakah ada rasa berkurang, atau tadi yang tadinya mungkin kencang, kemudian lebih memudar, atau jadi dia lebih menyebar, ya. Perhatikan saja. Kalau kemudian habis terapi ini, barusan sesi ini, kita ngerasa kepala kita agak berdenyut ya, atau pusing, jangan lupa banyak minum air putih. Ya. Jangan lupa banyak minum air putih aja, dan bisa dilakukan ulang dengan tema yang sama. Kalau memang kita merasa bahwa ini terlalu berat, ya, yang baru saat tadi kita latih, kita pertama kali kita melakukan net dan kita latih itu kayaknya agak berat gitu ya masalahnya, bisa kita ulang besok. Kalau ternyata masih juga belum berkurang, masih skala 9 nih, atau turunnya cuma 8, kita ulang lagi besok. Ya, bisa diulang temanya yang sama. Mungkin itu saja Mbak Kety, terima kasih semuanya, dan semoga berguna, semoga bermanfaat. Selamat berlatih untuk besok dan selanjutnya. Mbak Kety. Gimana teman-teman, apa yang dirasain? Aku terus terang kepalaku agak ada nyut-nyut ini Mbak nih. Air putih ya Mbak. Karena tadi langsung minum air putih segelas. Iya, berbanyak air putih kalau itu, karena seperti karena ini baru pertama juga ya, itu seperti kalau kayak kita punya bejana ya, apa sih kalau bejana itu ya, kok bejana itu saya ngomongnya terlalu filosofis ya, apa ya Mbak ya? Apa ya, bejana bejana? Ya. Kendi lah. Bol. Satu tempat penyimpanan. Ya, mangkok lah ya. Oke, kita punya mangkok atau pot ya teman-teman, mangkok atau pot gitu ya. Itu terus airnya keruh nih. Airnya keruh, bukan air bersih ya, bukan aqua galon gitu nggak ya, tapi airnya tuh keruh ya. Kita sampai nggak bisa lihat ke dasarnya nih, saking keruhnya gitu ya. Terus kita pakai ini, bawa sendok, bukan sendok kali ya, sendok lah, sendok besar gitu ya. Terus si bejana atau si mangkok yang keruh ini tadi kita aduk. Angkat semua kan yang di bawah tuh residunya, kotoran apanya tuh kan naik ke atas kan. Diaduk. Nah, kurang lebih yang sedang kita lakukan saat ini seperti itu. Ya, jadi kebawa nih semuanya. Yang tadinya blockage, emosinya nempel, mulai itu dia mencair, menyebar gitu ya. Ada yang dissolve, malah udah hilang sama sekali. Jadinya kemudian blok yang tadinya agak tersumbat, begitu dibuka, kayak saluran kabel atau air yang tadinya kesumbat, terus dia bisa jalan kan kadang-kadang ini ya, jolt, Mbak Kety, jolt menghentak gitu ya. Nah, itu juga bisa kadang-kadang membuat jadi kayak tadi pusing mendadak gitu, berdenyut lah apa. Minum air putih aja yang banyak. Thank you Mbak Ani. Ini juga ada di chat nih, Mbak Tiwu juga bilang thanks a million, it really works for me. Senang bisa membantu Mbak Tiwu. Mungkin silakan dilatih saat dibutuhkan seperti tadi Mbak Ani bilang gitu ya, untuk bisa lebih rileks nih. Mbak Devita juga mantap, aku ngantuk jadinya.
Aku juga ngantuk sebenarnya Mbak Devita, tadi udah telar-telar. Yang lain ada komen? Apa coba dipraktekkan juga mungkin? Ya, saya disclaimer juga ya, lupa saya tadi disclaimer bahwa teknik ini tidak menggantikan ini ya, teman-teman, tidak menggantikan konsultasi ataupun konsultasi ataupun medikasi ya. Bagi yang mereka memang sudah bertemu dengan GP untuk konsultasi medikasi yang jangka panjang, ya, itu tidak menggantikan ya. Ini dua hal yang berbeda, itu aja. Saya lupa disclaimer di awal. Itu aja Mbak Kety. Ya, thank you Mbak Ni. Mungkin ini yang lain juga udah saking masyuknya, udah benar-benar lemes, sudah tinggal mau tidur nih, udah tinggal relaxing aja. Memang kita kalau ngomongin self healing seperti ini teman-teman, lama mengayun tapi ujungnya baru nendang biasanya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya saya tadi mau mengajak untuk sesi foto kalau masih berkenan, tapi kalau rasanya sudah cukup lelah, tidak apa-apa, tidak usah hidupkan kameranya. Saya mungkin cuma akan untuk dokumentasi kita aja untuk hari ini. Jadi silakan kalau ada yang berkenan buat dihidupkan monggo, kalau nggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Saya kan, oh ya Mbak Devita, oh kasihan udah antuk nih mukanya. Oke, saya mulai ya di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya bergabung di kelas malam ini dan juga untuk kesabarannya mengikuti kata per kata yang disampaikan Mbak Hani. Memang Mbak Hani orangnya detail dan senangnya mengeksplor. Jadi semua juga dia akan share ilmunya dia kalau dia bisa. Sayang waktunya nggak cukup. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali di kelas-kelas lain berikutnya. Kebetulan kalau untuk di bulan Agustus ini kita minggu depan masih ada kelas dari financial planner kita Mbak Uli, lebih berhubungan dengan pewaris, ahli waris dan warisan. Tenang aja, kelasnya tidak seseram seperti judulnya, tapi sebenarnya informatif buat kita semua, terutama buat teman-teman yang hadir di malam ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Thank you juga Mbak Hani untuk sesinya. Terima kasih semua. Thank you, bye-bye. Selamat istirahat.